Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Gimana hari-hari ini menjalani puasanya? Lancar. Hmm? Ada yang udah batal? Belum. Udah berapa hari nih? Nggak tahu. Udah Dari berapa? awal juga sekolah gitu. Kalau sekarang udah full? Nggak tahu. Nggak tahu. Lagi sakit. Oh, lagi sakit. Kenapa? Demam? Sudah bukan gitu. Ya udah, semoga lekas sembuh ya. Udah diperiksa ke dokter? Ya. Udah. Oke, kamu kuat ya, masih bisa masuk sekolah, hebat. Hebat banget ya. Nah, mungkin kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok ya, anak-anak. Jadi dimohon kondusif, dan di dalam konseling itu kita itu ada asas kerahasiaan ya. Jadi ibu gak bakalan ngasih siapapun hasil konseling kelompok ini kepada siapapun. Jadi terbuka aja ya untuk hal-hal yang memang menjadi pikiran kalian. Nah, ibu tuh jangan tegang ya, biasa aja. Oke. Ibu pengen tahu kalian itu dulu tuh satu sekolah, satu SD atau enggak? Oh enggak, beda-beda. Dari mana SD-nya? Aku terakhir di Al-Hidayah. Al-Hidayah, daerah masih Bandung. Sabang. Sabang. Coblo. Berarti pada jauh ya. Berarti baru kenal tuh di sini ya? Iya. Terus kalian mulai deket itu dari kapan? Kelas 8 lah. Kelas 8. Kelas 7 tuh kita tuh kayak masih tahu orangnya Masih cuman di sini. Oh, masih Pak side eyes gini. Iya. Oke, terus pas kelas 8 deket itu kenapa? Karena kan di rolling kan, jadi ya apa sih, saling mengenal gitu lah. Jadi kelasnya di rolling lagi. Iya. Oh, setiap tahun di rolling. Setiap naik kelas 8 Oh. sih. Kalau bisa nanti naik kelas 9, pindah lagi Pindah balik lagi. lagi kelas 7. Oh, kelasnya teman-temannya. Oh, jadi di kelas 8 aja gitu. Iya. Oke. Jadi kalian tuh deket tuh pas pernah sekelas gitu. Iya. Oh, tapi sekarang beda-beda ya? Beda. Bisa lagi tetap masih ini masih bersatu gitu. Masih menjalin gitu. Kalian itu merasa deketnya tuh kayak gimana? Sama ini teman-temannya Awalnya kayak dekat sebagai sahabat gitu. sahabat. Terus Ya apa sih, ngerasa kayak bahagia gitu lah kan. Kalau misalkan sama orang yang baru kenal atau udah deket kayak biasa-biasa aja. ya. Tapi kalau sama mereka kadang pasti kayak bahagia. Berarti merasa satu frekuensi Iya. ya. Nah, satu frekuensi ya. Terus sama temen yang lainnya deket nggak? Deket. Kalau menurut kalian, kalian merasa lebih deket di teman-teman yang ini atau yang lain juga deket? Yang lain juga. Yang lain juga deket gitu. Ini tuh sebagian atau semuanya anak semua ya? Sama ya? Bukan. Tapi kalian deket tahu sama anak-anak tahu deket juga. Menjalin hubungan kedekatan yang intens gak? Ya maksud tuh lebih deket banget gitu sama anak-anaknya. Selain yang anak semua ini gitu. Oh deket. Oke. Terus kalian di kelas gimana aja nih sama teman yang lainnya? Ada bestie gak di kelas gitu? Ada, masing-masing punya bestie masing-masing ya? Enggak, kenapa? Kenapa? Yang siapa? Ada. Ini terbuka aja sama ibu sok. Ada. Kalau yang lebih dekatnya, kalau yang bestie banget di mana?
Di Sombea atau yang ini? Yang ini ada di rumah ada banyak. Oh, di rumah. Kalau di kelas Nggak terlalu. nggak terlalu. Kenapa? Di kelas nggak terlalu. Hmm? Gitu kenapa? Coba ceritain ke ibu. Ceritain aja, sob. Nggak sih, di kelasnya kayak biasa aja, teman biasa. Kalau orang-orangnya anak-anaknya gimana ke kamu? Ke Nijam? Baik, ada yang baik ada yang enggak. Oh, ada yang baik, ada yang enggak. Tapi ada secara verbal atau fisik ke Nijam ada perkataan yang kurang enak? Banyak ya. Jadi sekeliarin aja. Ada Ada berapa orang? Apakah sekelas atau beberapa? orang tertentu. Orang tertentu. Tapi Nijam menanggapi mereka itu kayak gimana? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja kenapa? Gimana? Jadi gak terlalu dihiraukan gitu. Iya. Terlalu dihiraukan. Tapi Nijam merasa pernah sakit hati nggak dengan perilaku atau perkataan mereka? Enggak. Karena apa? Sering atau gimana? Agak sering ya. Agak sering. Oke. Tepatnya berapa orang yang sering melakukan hal itu ke Nijam? 5 atau 4 orang. Oke. Yang lainnya yang teman ini tahu nggak Nijam sering sakit hati sama yang di kelas? Oh enggak. Berarti Nijam jarang curhat ke mereka ya? Jarang curhat ke mereka. Iya, tapi teman curhat Nijam siapa? Enggak ada. Jadi sering Nijam pendam sendiri. Nah, teman-teman nanti harus lebih aware lagi. Nah, menurut kalian kalau ada yang gitu kayak ke Nijam harus kayak gimana? Harus cerita ke kita biar kita ngasih solusi. Ya, oke. Ceritain satu aja yang perbuatan mereka yang membuat sakit hati Nijam ke teman-teman di sini. Coba. Biar dikasih solusi ke Nijam. Gimana? Ya, itu kayak banyak yang Nyinyir gimana? Nyindir. Ngejek. Oh, ngejek. Ngejek kayak gimana? Ya. Contohnya teh. Waktu itu pernah di papan tulis ditulisin. Ditulisnya ngejeknya gimana? Nija. Sebutin ya, gak apa-apa. Stop normalisasi buat di sekolah. Oh, oke. Nah, menurut kalian ketika Nijam di posisi Nijam harus kayak gimana? Dari kamu dulu. Kalau dari aku mah ya apa ya gimana ya? Gimana? Contoh minta Meminta contoh nih, ibu tuh ada kekerasan verbal melalui langsung ke ibu. Contoh, ih, kok kamu bau badan? Nah, ibu harus nanggapinnya kayak gimana? Apakah ibu harus diem aja atau melawan atau ibu introspeksi dia atau kayak gimana, atau memang apakah ini salah ibu atau memang apa yang harus dilakukan ibu gitu biar enggak diejek lagi? Ya mungkin kalau misalkan kalau udah dilihat sama orang kalau di jantung kayak seperti gitu, terus pandangan orang itu jelek ke Nijam, mungkin ke Nijamnya juga introspeksi diri, udah itu solusinya rubah diri gitu. Ya. Biar bisa jadi lebih baik. Oke, amin. Kamu Nisha kayak gimana? Aku sama aja sih ya, kayak opal. Terus juga kayak omongan mereka jangan terlalu dengerin karena aku juga tahu kalau misalnya Ijam teh lagi pengen berubahin itu. Jadi orang-orang teh kayak stop ngejudge gitu karena Ijam juga pengen berubah. Oke. Kamu gimana? Kalau kata aku mah udah antepin gitu. Pasti bakal ada masanya Ijam juga berubah. Oke, ada lagi? Udah. Kamu? Ya udah sama mereka juga. Kalau misalnya udah berusaha tapi tetap susah gitu, jadi diri sendiri aja. Kalau misalnya ya pokoknya jadi diri sendiri aja. Oh ya. Yang penting kita udah berusaha di diri. Ya,
Tadi solusi dari teman-teman kan kalau mereka tahu, apalagi kalian kehitungnya deket, kan kamu nanti dikasih solusi. Nah, solusi dari teman-teman ini yang menurut Nijam masuk ke Nijam, mau Nijam ambil, lakukan ya. Semoga teman-teman Nijam itu diberi hidayah, tidak mengejek satu sama lain, dan menjaga perkataan mereka. Ibu tahu pasti Nijam juga sedang berusaha untuk melawan diri Nijam ya. Jadi mereka nggak tahu proses Nijam kayak gimana ya. Nah, di sini ada lagi yang pernah mengalami verbal atau non verbal di kelas, pernah gimana? Waktu kelas 7 itu kan dari SD gitu ya, suka aku tuh kayak kecewaan gitu. Iya. Nah, di kelas 7 juga pernah. Terus di situ kayak teman-teman pada ngejek lah gitu, kamu sih mana banci gitu. Itu sama aku didiemin aja karena ya udah gitu, udah emang aku gini. Iya. Menerima kenyataan gitu. Iya. Tapi pasti di diri kamu juga ada sisi gentle ya, pasti ya ada. Iya. Nah, Noval ya, Noval. Nah, jadi dari cerita Noval, menurut teman-teman harus kayak gimana? Dari Nijam terlebih dahulu. Ayo, kelarin. Gimana Nijam? Iya, dari pengalaman Noval harus kayak gimana ketika mendapatkan permasalahan itu. Kayak udah kayak pendem aja tuh dari sendiri. Oke, pendem aja jadi diri sendiri. Menurut kamu? Ya sama kayak kan sama kayak ibunya kayak gitu, kayak di sisi gitu Ya. karena temen kalau udah selagi udah berusaha jadi diri sendiri aja. Kenapa sama kayak Najib? Saya kayak Najib, kamu? Sama aja. Harus gimana? Kan emang kan apa sih Noval memang kayak Nijam gitu kan, ya udah sedengerin omongan orang gini gitu. Nanti juga kan pas gedenya bakalan berubah. Kayak orang lain teh, si Noval udah berubah, berarti aku salah waktu pas ngejek dia, belum lihat berusahanya Noval kayak gimana. Iya, oke, terima kasih sarannya. Ya mungkin Nova bisa mengambil saran dari teman-teman dan lain sebagainya. Kalaupun ibu tahu pasti kamu udah berusaha gitu ya, udah gimana ya, udah berusaha merubah dan lain sebagainya gitu. Tapi kan orang lain itu tidak melihat prosesnya ya. Jadi mereka itu pasti ngejudge gitu. Jadi tidak apa-apa, hanya kita yang tahu dan orang terdekat kita yang tahu gitu ya. Bagaimana diri kita dan bagaimana usaha kita gitu. Nah, dari sisi cerita ini mungkin kalian udah tahu ya, udah saling tahu. Nah, ibu tuh ingin bertanya ke kalian, kalau menurut kalian itu apakah ada gak sih batasan antara berteman, mau itu antara cowok dan cowok atau cewek dan cewek? Ada. Nah, ibu pengen pendapatnya dulu dari kamu. Iya. Ini kalau misalnya kayak menurut aku ya, jangan terlalu percaya sama orang. Iya, terus? Karena kalau misalnya kita terlalu percaya sama orang itu, terus kita nganggap kayak temen ini tuh rumah kita kan gak tahu suatu saat si orang ini bakal gimana ke kita, gak tahu bakal masuk kita dari belakang, gak tahu bakal apa. Jadi makanya jangan terlalu percaya sama orang. Oke. Batasan Antara berteman antara laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan perempuan. aku sih berteman emang ada batasnya, cuman ya sewajarnya aja gitu berteman. Sewajarnya aja. Udah, ada lagi? Udah. Gimana? Batasan kayak dalam bercerita, dalam berperilaku dan lain sebagainya menurut kamu? Kalau aku sih kayak mendingan lebih cerita ke yang lebih
kayak yang lebih megang janji kita buat kayak gimana kayak gimana. Terus jangan jangan cerita ke temen kalau nanti jadinya bakalan disebar atau kayak gimana. Oke, jadi kita harus pintar-pintar pilih teman. Menurut kamu nih Jan gimana? Menurut aku juga sama kayak saya, jangan terlalu banyak cerita ke orang. Ya, Walaupun dia udah megang janjinya bakal udah janji juga, tetap ya kita mah nggak tahu ke depannya gimana. Jadi ya udah oke, misalnya mau cerita mah misalnya kayak ke orang tua atau ke keluarga yang udah dekat, yang benar-benar dekat. oke. Nah, itu kan dalam bentuk non verbal ya. Kalau bentuk verbalnya gimana? Dalam bentuk kayak ya perilaku, kayak sentuhan atau gimana gitu. Gimana menurut Noval dulu? Dari segi ucapan lah, soalnya kan kayak misalkan cowok ke cewek kan beda. Kalau cewek ada yang hatinya lembut, ada yang hatinya juga kayak mau dikata-katain berkali-kali juga nggak baperan gitu ya, jadi rada dijaga omongannya gitu. Kalau dalam perihal fisik gimana? Kalau dalam perihal fisik Apa perlu contoh? Kayak ya, merangkul, atau pegangan tangan atau suara. Oke. Menurut kamu? Ini sama jadi kayak misalnya cowok sama cewek kan memang ada batasan kan. Jadi jangan terlalu apa ya, walaupun kita dekat gitu ya, kan kita tuh beda jarak ya. Ya. Di dalam Islam juga tidak boleh ya, Ya. seperti itu. Soalnya aja Oke, menurut Ijam? ya sama kayak Najib, yang itu jangan ya sewajarnya aja. Dan mungkin kayak aku pernah cerita sama ke cewek, misalnya kayak cewek tuh sering megang ini kita, tapi kita tuh kayak gimana ya, Ini apa? Ini apa? Oh ya, paham ya. ya kan cewek tuh kayak sering megang kayak biarin deh cowok ke cowok makan sama aja ya, gak boleh gitu. Berarti kamu pernah itu malam itu. Tapi kamu responnya kayak gimana ke cewek itu yang ngelakuin itu? Marah nggak? Kayak ngibasin tangannya atau apa sih gitu? Pernah gitu? Itu. Tapi masih dilakuin sama ceweknya. Masih ada. Kamu tuh udah belum? Belum. Menurut kamu kayak gimana? Kalau misalnya dari cewek ke cowok ya emang harus ada sewajarnya. Terus juga kalau misalnya kita udah merasa dekat sama teman, kayak kalau misalnya mau bercanda pakai fisik, jangan kayak apa sih, kita jangan kayak terlalu tenaga gitu. iya yang terlalu tenaga, terus kayak iniin etika gitu. Jangan kan kalau misalnya ada sebagian orang yang bersudah ke kepala kayak gitu. Oke. Jangan. Oke, berarti punya batasannya ya. Oke, menurut kamu? Ke cowok Mau cewek ke cewek, mau cewek ke cowok, mau cowok ke cowok. kalau kata aku kan pastinya setiap masa remajanya pasti bakalan pacaran kan. Ya. Nah kalau kayak gitu kan, kalau misalnya aku udah cinta nih sama si A, nah kita tuh jangan terlalu percaya, jangan terlalu apa ya, terlalu manjain nafsunya dia, takutnya terjadi apa-apa. Oke, berarti egonya. Nah, menurut kalian nih, kalau bercanda itu, batasan bercanda itu apa sih kalau dari fisik? Saya keluarin aja. Gak mau ditunjuk sama ibu. Mau bersuara aja. cewek sama cowok juga sama tuh ada batasannya. Cewek dari ini sampai misalnya sampai segini, Ya, jangan nyentuh aura-aura. Oke. terus kepala juga. Oke. Cowok sama cowok juga sama gitu loh, kayak bercandanya jangan walaupun saling pukul-pukulan ya, dari segi bercanda, tapi
tapi jangan terlalu berlebihan lah, takut nanti teh jadinya berantem gitu. Iya. Tapi pernah nggak kalian mengalami karena bercanda fisik terlalu keras atau terlalu excited gitu sampai berantem gitu? Pernah. Pernah. Aku malahan Oh, yang marahnya. oke. Jadi kayak bercanda nih, awalnya bercanda kita tuh, tapi kayak megang-megang fisik, kayak nyubit pipi, nyubit ini, gak sengaja gitu, terus marah gitu. Pernah? Coba ceritain satu-satu. Coba mau siapa dulu? Cak, kamu dulu aja depan. Ya ini apa depan? Ya waktu itu kan lagi belajar gitu, lagi ngaji gitu di rumah. Terus ada tuh temen aku teh tiba-tiba jahil. Udah itu teh jahilnya tuh yang ini apa sih, yang mau duduk tapi kursinya tuh Oh, ditarik. Iya. Terus ngapain sih aku udah, kalau misalkan retak gimana gitu tulangnya, mau nggak ngeganti, mau nggak ngebiayainnya gitu gitu. Ya udah di situ berantem. Nanti Oke. udah maafan gitu. Sepeda yang banyak ini biru-biru. Oke. Jadi hal sensitif itu bukan hanya lewat fisik ya, tapi lewat barang juga ya, tapi yang berdampak ke fisik. Oke. Kamu Nggak ada deh kayaknya. Kamu cerita. lupa. Kayak kamu tadi kayaknya ada. Sebenarnya sama yang waktu ngaji dulu. Jadi ini teman aku umurnya tuh masih di bawah aku, cuman badan dia tuh lebih besar, terus kayak lebih berkuasa lah gitu ya. Nah jadi kan waktu kecil tuh emang masih suka jahil-jahil gitu kan, saling, yang satu jahil jadi yang satunya saling inilah, pokoknya saling Iya. jahil. Nah awalnya cuma misalnya kayak gini, nah gitu. Oke. Berlanjut jadi tonjok-tonjok, terus makin keras, dianya makin keras, akunya juga ini ngawal, itu berantem, Nah, ya. nangis. Nangis, dua-duanya nangis. Iya. Nangis. Nah, itu karena apa? Karena kalau kita nggak punya batasan fisik atau kita tidak tahu batasan fisik seseorang, pasti berujungnya berantem. Apalagi itu kan, niku di bagian sini kan, ini kan area sensitif ya, dari pusar sampai ini tuh area sensitif untuk laki-laki dan area sensitif untuk perempuan juga, sama di pusar ke sini dan ini ke atas gitu. Jadi kalaupun ada yang apa ya membuat kita risih gak nyaman, pasti kan berujungnya seperti itu. Oke. Maka dari itu kita harus tahu batasan. Dan benar tadi jangan pakai tenaga. Karena kalau pakai tenaga itu pasti pakai tenaga ya, begini ya. Gitu kan. Coba kalau gak pakai tenaga kayak gini doang. Kayak gini doang pas gak bakal marah kan Neldo. Itu kalau di gini pasti marah ya. Iya. Kamu pernah? Enggak, pernah enggak? Pernah, tapi ini mah sama saudara lagi. Oke, gak apa-apa. Segimana? Ceritain. Ya kan waktu itu kayak kita teh kelas 6. Nah, terus sepupu aku tuh kayak pengen mainan aku kan. Aku nggak mau, dia udah punya masing-masing. Terus kayak dia tuh kayak ngelempar apa ya? Ngelempar mainannya kan sakit kan kena itu. Oh, kena muka. Ya, terus aku teh kayak gak nerima lah, jadi panas kayak gitu. Udah aku teh alungin apa sih, kayak kan ember teh ada di sini kan, ya udah wae alungin. Terus saya teh jerit-jeritan gini. Ya, mana tak itu tak Sirianinya, cina ini kata kita ngelempar duluan, kata dia teh gak mau salah, ya udah wae. Bisa tetep aja macam teh. Udah nangis dua-duanya. Ya. Nah itu teman-temannya, kalau kita berbuatnya lebih ke fisik mau verbal atau non verbal, kalau kita contoh kalau non verbal seperti tadi ya, betul kalau dipakai dengan tenaga pasti berujungnya berantem fisik juga. Tapi ketika kita
melakukannya non verbal kayak obrolan, kalau nadanya tinggi pasti berujungnya berantem juga ya. Jadi dari hal itu bisa memicu emosi yang sangat besar. Maka dari itu harus menjaga kedekatannya ya, menjaga ada batasan kedekatan gitu. Mau itu teman terdekat, mau itu saudara dan lain sebagainya. Karena musuh itu orang yang terdekat. Kita bisa jadi dengan hal yang seperti itu kita menjadi musuhan, betul nggak? Nah, itu makanya jadi harus jaga batasannya gitu. Kita juga nggak tahu ya sekarang kalian dekat di sini, deket banget malah contohnya ya. Tapi nggak tahu kan dari kita tuh salah satunya melakukan hal yang tidak diinginkan atau malah terjangkit dalam kekerasan karena kewalahan candanya ya. Jadi bercandanya harus sewajarnya. Ada lagi nggak yang mau diceritain ke ibu atau udah itu aja. Nah kebetulannya mohon maaf kalaupun memang tersinggung. Jadi ibu tuh mendengar bahwa kalian itu sangat deket banget gitu ya, sangat deket banget sampai kalian tuh bercandanya tuh bercanda banget gitu ya, karena deket ya, karena udah merasa kalian tuh udah sefrekuensi ya, bener kan? Sefrekuensi, udah deket banget gitu. Tapi kan hal-hal yang tidak diinginkan pasti terjadi ya. Jadi kalian tuh harus tetap ada batasannya ya. Nah, itulah alasan ibu memanggil kalian ke sini. Jadi ibu perumpamaan dulu permasalahan kalian masing-masing. Nah, ini kelas 3 semua ya? Ya, kelas 3 semua kita di sini udah mau semester akhir ya. Sok aja ibu gak ngelarang, yang lain gak ngelarang kedekatan kalian, apalagi di tingkat-tingkat akhir ya gitu ya. Lagi momen-momennya ibu juga gak mau merusak momen kalian, yang lain juga pasti gak mau merusak momen kalian. Tapi setidaknya ketika kalian udah tahu batasannya ketika kalian udah tahu batasan ya Allah. Nah, kalau kalian sudah tahu batasannya, tinggal kalian laksanakan apapun tadi dampaknya ya. Nah, ibu sama yang lain tuh ditakutkan dampaknya malah negatif. Nantinya malah kalian musuh-musuhan, itu yang ibu gak mau, yang sama yang lain gak mau itu. Nah, dari permasalahan tadi kalian yang udah ceritain, pasti kalian juga sudah tahu prosesnya harus gimana ya, solusinya juga gitu. Tapi saran dari ibu jangan sampai kalian pendem ya. Harus diceritain ke BK ya. Ya. Oke. Konsul ya. Iya, kalian juga apalagi nanti di sekolah yang baru ya. Di sekolah yang baru. Jadi harus konsultasi. Nah, itu apalagi di sekolah baru itu teman-temannya pasti banyak. Banyak, baru lagi, gak bakalan satu kelas lagi, beda orang lagi yang kita temui, dan perspektif mereka juga pasti bakal beda-beda. Nah, gitu. Dan jaga hal itu agar perspektif mereka itu tidak ke hal yang lain, ya. Dijaga lagi etika dan lain sebagainya. Kalian harus tahu tempat dan lain sebagainya. Mau tempat itu untuk kalian bercanda, mau tempat untuk kalian bersenda gurau gitu ya. Boleh kalian memperlihatkan ke umum bahwa kalian itu sangat dekat, tapi tetap tahu batasan.
Dan ingat, perspektif orang itu beda-beda ya. Nah, ada lagi yang mau diobrolkan? Udah. Nah, apakah dalam konseling kali ini ada arahan, ada pencerahan dari Ibu? Ada ya. Oke, kalau begitu, kalau kalian sudah tahu, kalau kalian sudah bisa menanggapi hal-hal yang lainnya, ingat ada hal negatif dan hal yang positif. Berduanya pasti berdampingan. Keduanya pasti akan bertabrakan. Dan keduanya juga pasti akan membesar. Entah itu menjadi masalah atau yang lainnya. Ya, itu saran dari Ibu. Semoga bisa diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya, dan kalian juga teman-temannya harus saling support ya. Harus saling support, tanya kabar dan lain sebagainya, lihat keadaan teman-temannya ya. Sekian dari Ibu, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.